Halo teman-teman, kami dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng semester 4, kelompok 9. Dalam mata kuliah katekis sekolah akan memberikan simulasi pengajaran agama Katolik kepada teman-teman yang berada di SMK. Dan pokok pembahasan kita kali ini adalah aku pribadi yang unik. Dan berbicara tentang aku pribadi yang unik berarti kita berbicara tentang siapa diri kita. Apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan perbedaan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang unik. Dan untuk lebih memahami dan mendalami aku pribadi yang unik, mari kita menyimak penjelasan-penjelasan berikut ini. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang pribadi yang unik, maka kita akan dihadapkan dengan satu pertanyaan dasar. Pertanyaan itu yakni, kenapa kita disebut sebagai pribadi yang unik? Kita disebut sebagai pribadi yang unik karena ada dua alasan. Yang pertama, menurut kitab suci, sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah terlebih dahulu merencanakannya. Sedangkan yang kedua, kenapa kita disebut sebagai pribadi yang unik? Karena ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, dan ada yang pendek. Dari hitam, dari putih, dari tinggi, dan dari pendek itu ada hal penting yang mau ditekankan dari hal itu, sehingga kita disebut sebagai pribadi yang unik. Hal penting itu ialah kita mau belajar dari pengalaman, konsisten, dan terbuka terhadap segala masukan yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita mau belajar dari pengalaman dan kita terbuka terhadap sesama, maka apa yang akan kita lakukan selalu seturut dengan rencana Allah yang telah Allah rencanakan dalam diri kita sebelum Ia menciptakan kita. Nah, ketika kita mampu menyadari dan merasakan bahwa pribadi yang unik itu telah direncanakan oleh Allah sebelum Ia menciptakan kita, maka kita juga akan mampu untuk saling melengkapi. Yang tinggi bisa melengkapi kekurangan dari yang pendek bisa melengkapi kekurangan dari yang tinggi, yang hitam bisa melengkapi kekurangan dari yang putih, dan yang putih juga bisa melengkapi kekurangan dari yang hitam. Karena jika kita semua mampu untuk saling melengkapi, maka kita akan mampu untuk menjadi pribadi yang benar-benar unik. Sebagai pribadi yang unik, kita perlu menyadari bahwa kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, Frater akan menjelaskan lebih mendalam akan kelebihan dan kekurangan dalam diri manusia. Kita pernah mendengar akan pribadi yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita kadang tidak mampu melihat akan kekurangan dan kelebihan kita itu. Sehingga hidup kita kadang tidak seindah dan senyaman yang bisa kita pikirkan dan rasakan. Mengapa? Karena kita merasa minder dengan pribadi kita jika dibandingkan dengan orang lain yang memiliki kelebihan atau talenta yang tidak bisa kita lakukan. Seperti contoh, kita tidak bisa bernyanyi atau bermain musik seperti Bertrand Beto atau seperti Bill dan Freddy, atau tidak bisa berolahraga secara profesional seperti Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan dan kelebihan punya masing-masing. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kelebihan itu, marilah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai ciri khas dan perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Dia yang terlahir sebagai laki-laki maupun perempuan pasti memiliki ciri khas dan keunikan yang menggambarkan identitasnya masing-masing. Misalnya saya yang terlahir sebagai laki-laki, saya memiliki tinggi badan yang bagus, memiliki jakun, berkumis, dan berjenggot yang membedakan saya dengan laki-laki lain maupun tentu saja dengan perempuan. Sedangkan untuk perempuan, biasanya mereka memiliki rambut panjang, memiliki suara yang lembut, dan biasanya mereka sering menggunakan kemampuan afektif mereka atau perasaan mereka dalam menghadapi berbagai hal. Itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sifat dan fisik.
Akan tetapi di balik semua perbedaan itu, kita harus tahu bahwa di mata Tuhan kita memiliki kesamaan dan kesetaraan. Jadi kita jangan berpikir bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan sebaliknya. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang secitra dan segambar dengannya pasti memiliki kebebasan dan anugerah yang sama besarnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan anugerah dan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan diri kita sendiri, sesama, dan tentunya bisa berguna untuk Tuhan. Berbicara tentang kesetaraan setiap manusia, berarti kita diidentikan dengan kesetaraan setiap laki-laki dan perempuan. Ketika kita berbicara tentang kesetaraan, ini bukanlah hanya sebagai suatu peringatan atau suatu pengulangan untuk kita mengerti bahwa kesetaraan itu ada. Tetapi hingga pada saat ini ketika kita berbicara tentang kesetaraan, kita sementara berusaha untuk memperjuangkan, kita bersama-sama memperjuangkan kesetaraan itu untuk setiap pribadi, entah itu laki-laki maupun perempuan. Persoalannya yakini, hingga pada saat ini kaum wanita masih dianggap sebagai kaum yang lemah, dianggap sebagai pembantu bagi kaum pria. Oleh karena itu, masih banyak kasus atau fakta yang ditemukan bahwa kaum wanita masih dilihat sebagai pembantu atau masih dilihat sebagai kaum yang lemah, bahkan masih menjadi objek kekerasan bagi kaum pria. Dengan demikian, hidup kaum wanita seperti burung yang diletakkan dalam sangkar. Mereka hidup berdasarkan pola hidup dari orang lain. Mereka hidup seperti pola hidup dari sesama mereka dengan orang-orang terdekat dengan mereka. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang terkasih, fakta yang banyak ditemukan ini menjelaskan bahwa kesetaraan setiap pribadi, secara khusus laki-laki dan perempuan, itu masih terus diperjuangkan hingga pada saat ini. Oleh karena itu, untuk dapat keluar dari persoalan ini adalah setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyadari akan hak dan perannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita sebagai satu pribadi, entah laki-laki maupun perempuan, telah menyadari hak dan peran kita masing-masing? Setelah mendengarkan tentang kelebihan dan kekurangan dan kesetaraan tentang manusia, sekarang pada intinya saya ingin mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang sungguh agung dan sungguh mulia. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ada 3 hal penting yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citranya. Jadi manusia itu secitra dengan Allah, dan itu sangat sungguh mengagumkan dan sungguh luhur betapa mulianya manusia diciptakan Tuhan. Kedua, saat Allah menciptakan manusia, Allah seturut bekerja. Beda dengan ciptaan lainnya, Allah hanya bersabda, tapi kalau manusia, Allah bekerja. Ia membentuk dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas di dalamnya, dan terciptalah manusia. Dan ketiga, Allah menyerahkan Taman Eden kepada manusia. Itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap manusia akan dunia ini. Allah begitu yakin bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan paling luhur, mampu mengembangkan dunia ini. Maka dari itu, gereja mengangkat martabat manusia. Gereja tidak segan-segan berusaha mengajarkan bahwa manusia sangat penting keberadaannya di dunia ini. Maka dari itu, sangat pentinglah bagi manusia sekarang bersama-sama untuk bekerja sama membangun dunia ini dan mengembangkan dunia ini. Terlebih, kita tidak lupa bersyukur, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan, Dialah pencipta kita, dan kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang paling mulia dan paling agung. Nah, setelah penjelasan tadi, berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja, kita sebagai pribadi yang unik merasa perlu untuk mengembangkan bakat dan talenta kita. Untuk itu ada beberapa opsi atau cara bagi kita untuk mengembangkan bakat itu.
Yang pertama, yakni kita harus bersyukur. Pertama-tama, yang mendahului itu semua, kita harus bersyukur sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Setelah itu, kita harus punya niat dan komitmen yang kuat. Kita juga harus mampu memahami dan menerima diri. Kita mampu memahami dan menerima diri, baik kekurangan dan kelebihan kita. Setelah itu juga kita harus punya pikiran yang positif, atau orang biasa bilang positive thinking. Dan setelah itu juga kita harus belajar menerima saran, kritikan, dan komentar. Harus konsisten dibarengi motivasi yang kuat. Dan yang terakhir, yakni punya keyakinan yang kuat. Baik teman-teman, tadi kita telah mendengarkan penjelasan tentang manusia sebagai pribadi yang unik. Pada saat ini saya akan memberikan beberapa garis besar untuk kita lebih memahami mengapa kita dikatakan sebagai pribadi yang unik. Jadi setiap manusia tak satupun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembang sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu jauh lebih dan lebih dalam dari yang dapat kita lihat, dapat kita rasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya, perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal, perbedaan itu justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Perbedaan itulah yang menjadi keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa kita amati dari hal-hal fisik, psikis, bakat dan kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlukan secara khusus pula. Untuk mengatasi perbedaan itu, diperlukan sikap menerima diri apa adanya. Jabatan dalam organisasi dapat digantikan oleh orang lain, tetapi kedudukan setiap manusia dalam seluruh kerangka ciptaan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan tugas khas di dunia ini. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang unik adanya. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan tugas khas di dunia ini. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Sebagai orang yang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai pribadi, kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup kita, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Terima kasih.